Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, ada pohon kuno yang dipelihara oleh langit dan bumi di wilayah negara kuno Guntur bernama pohon buah frost. Pohon ini berbuah sekali setiap 196 abad. Buah frost yang dihasilkannya merupakan sumber daya tambahan untuk membudidayakan garis keturunan Hunyuan. Pohon buah frost akan segera matang dan alam kekacauan dari negara Yanfeng mungkin akan datang untuk merebutnya kapan saja, kata penjaga pohon buah frost. Orang yang bertugas menjaga pohon buah frost juga merupakan seorang prajurit puncak alam kekacauan. Dia telah berhenti berlatih akhir-akhir ini dan telah mengendalikan formasi dengan sepenuh hati dan jiwanya. Selalu waspada terhadap musuh. Setiap 196 abad selama periode sebelum dan sesudah buah matang, akan ada prajurit kuat yang menjaga tempat itu. Dengan kekuatanku dan formasi yang dibentuk oleh Raja Dewa, bahkan jika seorang transenden alam kekacauan menyerang, aku akan mampu menahannya untuk jangka waktu tertentu. Dan seorang transenden alam kekacauan tidak akan meremehkan buah kecil ini, kan? Pikir lelaki tua berjubah abu-abu itu. Setiap kali hanya 8 buah yang diproduksi, yang nilainya hanya 8.000 poin. Umumnya, transenden alam kekacauan tidak dapat menghancurkan formasi dalam waktu singkat, dan negara kuno Guntur akan mengirimkan bantuan. Segera, pohon buah frost seharusnya sudah matang malam ini. Lelaki tua berjubah abu-abu itu terus memperhatikan, dan waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, pohon kuno yang tampak seperti patung es itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih dingin yang menyilaukan, dan kemudian semua cahaya putih dingin itu menyatu menjadi 8 buah. Pada saat ini, tiba-tiba dunia sungai hitam tiba dan menutup sepenuhnya area tempat pohon buah frost berada. Ini tidak bagus. Lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut dan langsung memetik buah yang matang itu. Air sungai hitam yang dasar telah menyapu masuk. Formasi yang didirikan oleh Raja Dewa langsung ditembus dan diserbu oleh kekuatan yang mengerikan ini, dan sama sekali tidak mampu menghentikan serbuan air sungai. Lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat ke segala arah. Ada kabut abu-abu yang berusaha keluar, tetapi tidak dapat menembus dunia sungai hitam. Ini dunia terlarang. Domain sungai hitam. Apakah itu Sage Agung Luohe? Hati lelaki tua berjubah abu-abu itu bergetar. Air sungai hitam mencapai lelaki tua berjubah abu-abu dan mengembun menjadi satu sosok yang persis seperti Luo Feng. Sage Agung Luohe. Lelaki tua berjubah abu-abu itu segera menyapa dengan penuh hormat, tidak berani bersikap tidak hormat sedikit pun. Berikan aku buahnya, kata Luo Feng sambil menatapnya. Ya. Pria tua berjubah abu-abu itu sangat patuh dan menyerahkan 8 buah itu kepada Luo Feng tanpa perlawanan. Dia khawatir jika dia melawan, Luo Feng akan menghancurkannya sampai mati. Setelah mengumpulkan 8 buah, air sungai hitam dan dunia sungai hitam yang luas menghilang dalam sekejap. Orang tua berjubah abu-abu itu menghela napas lega. Sage Agung Luohe ini cukup berbelas kasih dan tidak menyerangku. Karena Luo Feng memutuskan untuk memanen keajaiban dunia dalam skala besar, dia tidak berpikir untuk membunuh para penjaga dalam skala besar. Di negara kuno Guntur, tanah suci Gunung Guntur, seorang Raja Dewa berjubah ungu tua duduk di sana, menangani sejumlah besar masalah sepele dan sejumlah besar informasi dari negara kuno yang luas diteruskan satu persatu. Luohe, yang merupakan orang pertama di transenden alam kekacauan, mengambil 8 buah frost. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung untuk harta langka langit dan bumi di perbatasan.
kata Raja Dewa itu sambil tersenyum dan auranya sangat damai. Kurasa Bifrost ini akan berguna baginya. Dia tidak peduli sama sekali. Pertempuran di wilayah alam kekacauan di perbatasan adalah hal yang lumrah, dan ini adalah pertama kalinya Luo Feng beraksi. Meskipun perbatasan antara kedua negara kuno itu sangat panjang dan ada banyak tempat yang melahirkan harta karun langka dari langit dan bumi, hanya ada sekitar 100 kesempatan bagi mereka untuk muncul di setiap era. Setelah melakukan satu gerakan, Luo Feng harus menunggu dengan sabar untuk gerakan berikutnya. Pada upaya ketiganya untuk merebut harta langit dan bumi, Luo Feng menerima sebuah berita. Marquis Liu Yin sudah meninggal. Luo Feng berhenti di udara, sangat terkejut mendengar berita itu. Anggota inti keluarga Liu Yin menghilang. Menurut informasi dari Balai Yanfeng, mereka seharusnya terpecah menjadi banyak cabang dan bersembunyi. Sedangkan Liu Yin, sebab dan akibatnya menghilang sepenuhnya, dia seharusnya memilih untuk bereinkarnasi. Bagaimana dia bereinkarnasi? Aku berencana untuk mencarinya setelah tekad spiritualku mencapai alam tertinggi Raja Dewa, pikir Luo Feng. Dia punya banyak alasan untuk ingin membunuh Liu Yin. Yang pertama adalah kematian teman baiknya, Entropi Tianyan. Yang kedua adalah Liu Yin suka membuat bencana. Siapa sangka orang lain akan bereinkarnasi lebih dulu. Luo Feng tidak berpikir lebih jauh lagi dan meneruskan perjalanannya untuk memperjuangkan harta langka langit dan bumi untuk ketiga kalinya. Saat ini di Gunung Guntur, sang Raja Dewa mengenakan jubah ungu tua, tampak serius. Pertama kali Luo He bertarung demi harta karun langka dari negeri kuno Guntur, dia hanya tersenyum. Kali kedua dan ketiga terjadi, itu sedikit mengejutkannya. Ketujuh dan kedelapan kalinya, ia merasa ada yang tidak beres. Ini sudah ke-15 kalinya. Baru-baru ini, semua harta langka dari langit dan bumi yang dibiarkan di perbatasan direnggut oleh Luo He setiap kali, dan dia tidak pernah melewatkan satupun. Raja Dewa ini memiliki ekspresi serius. Ke-15 kali jumlahnya hanya sekitar 100.000 poin. Negara kuno Guntur tidak peduli dengan nilai ini, namun perilaku Luo He membuatnya waspada. Saya harus melaporkan hal ini kepada Raja. Raja Dewa segera berdiri dan pergi melapor kepada Raja secara langsung. Setelah beberapa saat, di aula yang megah dan luas, sosok yang bermandikan guntur duduk tinggi di singgasana. Tuanku, 9 Raja Dewa semuanya membungkuk hormat. Duduklah. Sepasang mata emas sosok guntur itu menatap ke bawah dengan perasaan menekan yang mengerikan. Dia adalah penguasa negara kuno Guntur saat ini, Raja Lesio. Raja Lesio menatap anak buahnya berkata, kalian semua pasti sudah tahu situasinya. Katakan padaku, bagaimana cara menyelesaikannya? Perbatasan antara kedua negara kuno itu sangat panjang. Selama 15 kali berturut-turut, harta karun langka dari langit dan bumi baru saja matang dan direnggut oleh Luo He. Sosok kekar di bawah komandonya berkata dengan mata merah dan dingin. 5 atau 6 kali hampir tidak bisa dianggap sebagai suatu kebetulan, tetapi 15 kali berturut-turut jelas bukan suatu kebetulan. Dia melakukannya dengan sengaja. Jika kita membiarkannya seperti ini selama 100 atau 1000 zaman, apakah kita akan memberinya semua harta langka di dunia? Menurut pendapatku, kita harus membunuh semua klonnya dan tidak memberinya waktu untuk bereinkarnasi. Hanya dengan cara ini, kita dapat menghalangi semua pihak dan memberitahu negara kuno Yanfeng bahwa pertikaian perbatasan adalah pertarungan yang adil. Kami negara kuno Guntur tidak akan mentoleransi penjarahan yang tidak beralasan seperti itu. Sosok kekar itu berkata dengan dingin. Ya, bunuh dia sebelum dia bisa bereinkarnasi. Raja Dewa berbulu lainnya juga meraung. Tuan Lesio menunduk karena ada terlalu banyak kerajaan Guntur kuno yang mengolah garis keturunan Hunyuan. Sebagian besar Raja Dewa agak gila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membunuhnya secara tuntas? Seorang wanita dengan jubah indah berkata dengan santai.
Luohe ini mengolah 3 asal, yaitu kehidupan, kehancuran, dan materi. Dia memiliki klan yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa di antaranya tinggal di kota Chu. Tolong beritahu saya, bagaimana cara pergi ke kota Chu untuk membunuh Raja Dewa dengan klan yang tak terhitung jumlahnya, yang dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di tingkat pertama. Kota Chu sendiri secara pribadi disempurnakan oleh leluhur Yanfeng dengan Kaisar Chu yang bertanggung jawab. Bagaimana cara membunuhnya? Wanita berjubah indah itu menatap dewa-dewa lainnya. Para dewa lainnya terdiam. Tentu saja kita tidak bisa melakukannya, tetapi para raja bisa. Sosok kekar itu akhirnya berbicara. Maksudmu meminta raja untuk mengambil tindakan? Untuk masalah ini, membiarkan seorang raja datang ke ibu kota Chu di negara kuno Yanfeng? Wanita berjubah indah itu menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, jika raja mengambil tindakan, itu sama saja dengan menindas yang lemah, dan seluruh benua asal akan menertawakan kita. Kedua, di tempat seperti kota Chu, dengan klan Luohe ini, kemampuan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan pelindungan Kaisar Chu. Bahkan jika raja dapat membunuhnya, hanya butuh sedikit waktu bagi Luohe untuk bereinkarnasi. Setelah bereinkarnasi, Luohe pasti akan bersembunyi, dan ketika dia menjadi Raja Dewa, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari sekarang, dan dia tidak akan kalah denganku, kata wanita berjubah indah itu. Ketiga, jangan lupakan sifat pemarah Kaisar Chu. Jika raja kita benar-benar menindas yang lemah dan pergi ke kota Chu untuk membunuh murid-muridnya, apa yang akan dilakukan Kaisar Chu? Mata wanita berjubah indah itu menyapu semua orang yang hadir, dan para raja dewa ini terdiam. Yang terpenting adalah perbatasan antara kedua negara kuno. Biarkan alam kekacauan bertarung. Ini diputuskan oleh kedua leluhur. Ini juga untuk mempertajam alam kekacauan kedua negara. Biarkan mereka bertaruh dan saling membunuh, dan yang lebih kuat akan mendapatkan sumber daya. Luohe juga berada di alam kekacauan, dan dia sepenuhnya mengikuti aturan saat bertarung demi harta langit dan bumi. Sekarang, hanya karena dia kuat, kamu ingin mengambil tindakan. Bukankah ini berarti kita terlalu picik? Bagaimana mungkin kita akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh para leluhur kita hanya untuk masalah kecil seperti ini? Wanita berjubah indah itu melirik teman-temannya. Menurutmu, apa yang bisa kita lakukan? Dia terus-menerus berjuang demi harta karun langka dari langit dan bumi. Raja Dewa yang kekar menatap pihak lain dengan mata merah darah. Bicara saja dengan Luohe, ini hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan negosiasi, kata wanita di sebelah Raja Dewa kekar, dan dia tersenyum sambil melirik sekelompok dewa. Saya mendukung Dewa Raja Jiaye. Ya, kita tidak bisa melanggar aturan leluhur. Seketika 3 Raja Dewa berbicara satu sama lain, dan Tuan Lesio mengangguk puas. Raja Dewa Jiaye yang berada di bawah komandonya adalah orang yang paling dia hargai, yang menjadi tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Jiaye, aku serahkan masalah ini kepadamu, kata Tuan Lesio. Baik Tuan, wanita berjubah indah itu menjawab. Tuan Lesio segera berdiri dan menghilang. Wanita dalam jubah indah itu juga menghilang begitu saja. Mata merah darah sang Raja Dewa yang kekar dipenuhi amarah. Dia melirik ke tempat wanita berjubah indah itu menghilang. Mempraktikkan jalan agung asal tak terbatas, kau hanya tahu cara bersembunyi. Dia sangat tidak menyukai Raja Dewa Jiaye dan bahkan mencoba bertarung dengannya, tetapi dia tidak dapat menyentuhnya. Scene berganti. Di negara kuno Yanfeng, di luar ibu kota Chu, seorang wanita dengan jubah indah muncul entah dari mana. Ia melihat ke arah kota Chu dan berkata, Huang Feng dipenjara di sini. Ia dapat menggunakan sebab dan akibat untuk menentukan lokasi penguasa kota Huang Feng. Kota Chu yang hebat. Kota ini layak menjadi harta karun rahasia yang disempurnakan oleh leluhur Yanfeng. Ia menatap kota di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan tak terbatas
yang terkandung di kota ini. Di sini, Kaisar Chu tak terkalahkan. Dia melangkah ke gerbang kota dan masuk melaluinya dengan terbuka. Kemudian dia melangkah lagi ke gerbang rumah Luo Feng dan mengetuknya dengan lembut. Saat dia mengetuk pintu, Luo Feng di dalam rumah tiba-tiba menyadari bahwa penjaga gerbang telah membuka pintu. Luo Feng melihat sosok di pintu masuk utama melalui banyak bangunan dan mengenali identitas orang itu sekilas. Raja Dewa Jiayin, sapa Luo Feng. Sage Agung Luo He, jawab Raja Dewa Jiayin. Dia juga menatap Luo Feng dan mengangguk sambil tersenyum. Luo Feng juga menjadi serius. Raja Dewa Jiayin sangat terkenal di seluruh benua asal. Raja Dewa tingkat pertama tak terkalahkan yang sangat langka di benua asal, bahkan lebih langka daripada Raja Dewa kuno tingkat kedua. Di dalam istana, di pavilion penyambutan, Luo Feng secara pribadi menghibur Raja Dewa Jiayin. "Mengapa Raja Dewa Jiayin datang menemuiku?" kata Luo Feng sambil membantu Raja Dewa Jiayin menuangkan anggur. "Baru-baru ini, 15 harta langka dari langit dan bumi telah muncul di perbatasan kedua negara kuno dan semuanya direnggut olehmu, Sage Agung Luo He." Raja Dewa Jiayin memandang Luo Feng sambil tersenyum. "Sage Agung Luo He, Anda tidak pernah melewatkan satupun. Saya ingin bertanya, apakah Anda ingin memonopoli sepenuhnya semua harta langka langit dan bumi di garis perbatasan?" "Apakah itu tidak mungkin?" kata Luo Feng sambil menatap pihak lain. "Tentu saja," Raja Dewa Jiayin mengangguk. "Pertempuran antara kedua negara di perbatasan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pertempuran perbatasan selalu menang kalah. Sekarang karena Anda jauh lebih kuat daripada transenden alam kekacauan lainnya, kau secara alami memiliki hak eksklusif sehingga bangsa Guntur kuno kita selalu dikalahkan." Luo Feng mendengarkan. "Tetapi Anda juga tahu bahwa banyak Raja Dewa di negara kuno Gunturku memiliki temperamen buruk." Raja Dewa Jiayin memandang Luo Feng. "Dan bahkan beberapa dari mereka mungkin kehilangan kendali atas keberadaan tingkat raja. Sage Agung Luo He, jika kamu memanen semua harta langit dan bumi dalam waktu yang lama, itu akan membuat seorang raja yang setengah tidak terkendali menjadi marah." Raja Dewa Jiayin memandang Luo Feng. "Bahkan jika kamu berada di kota Chu, raja yang setengah tidak terkendali itu dapat menghancurkan semua klan milikmu di benua asal. Kamu mungkin beruntung karena punya waktu untuk bereinkarnasi." Luo Feng pun berkata, "Dewa Raja Jiayin, saya memiliki avatar yang tinggal di istana Kaisar Chu." "Istana Kaisar Chu?" Raja Dewa Jiayin sedikit mengernyit. "Kaisar mengizinkanmu tinggal di istana Kaisar Chu. Dia sangat menghargainya," pikir Raja Dewa Jiayin. Melihat bahwa dia tidak bisa mengancam, Raja Dewa Jiayin langsung berkata, "Negara kuno Gunturku berharap kau akan menyerah dalam pertempuran di perbatasan selamanya. Saudara Luo He, beritahu aku syaratnya." Luo Feng menatap pihak lain dan tersenyum berkata, "Saya hanya ingin memasuki tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Yuan." Mendengar itu, ekspresi Raja Dewa Jiayin sedikit berubah. "Tanah harta karun yang ditinggalkan Yuan?" "Ya, tanah harta karun manapun bisa. Aku tidak pilih-pilih," jawab Luo Feng. Raja Dewa Jiayin memandang Luo Feng dan berkata, "Ubah syaratnya. Keluarga kerajaan bangsa kuno Guntur tidak akan melepaskan sumber daya yang ditinggalkan oleh Yuan." "Tapi itulah syaratku. Jika kau tidak setuju, lupakan saja. Aku akan terus berjuang demi harta karun langka dari langit dan bumi di perbatasan. Selama 100 atau 1000 abad, aku akan meluangkan waktuku," kata Luo Feng. Raja Jiayin menggelengkan kepalanya pelan. "Lupakan saja. Aku akan kembali dan bertanya kepada raja terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku putuskan." Setelah Raja Dewa Jiayin selesai berbicara, dia berdiri dan menghilang tanpa jejak. "Menurut apa yang dikatakan Kuro, peluang keberhasilannya pasti sangat tinggi," gumam Luo Feng. Dia menunggu dengan sabar. Scene berganti di negara Guntur di dalam aula. "Apa?"
Tuan Lesio yang bermandikan guntur juga sedikit terkejut. Dia ingin memasuki tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Yuan. Ya, ini satu-satunya syaratnya. Tanah harta karun apapun bisa digunakan. Jika kita tidak setuju, dia akan terus berjuang demi harta karun langka dari langit dan bumi di perbatasan, kata Raja Dewa Jiayin. Tuan Lesio merenung. Dalam 1000 zaman terakhir, dia telah berjuang untuk harta langit dan bumi yang nilainya setidaknya 500 juta poin. Jika dia tetap berada dalam kekacauan selama ribuan zaman, kerugian kita akan sangat besar. Selain itu, jika jumlah sebesar itu dimonopoli, itu juga akan menyebabkan kekurangan banyak sumber daya kelas menengah dan bawah, kata Raja Dewa Jiayin. Tuan Lesio mengerti apa yang dimaksud bawahannya. Baiklah, berjanjilah padanya bahwa kau akan memberinya tempat di tanah harta karun dengan nilai terendah, kata Tuan Lesio. Tanah berharga yang disebut ruang tak terbatas memiliki kuota dan harga tukar untuk Raja Dewa Tamu adalah 50 juta poin. Ini adalah nilai terendah, kata Raja Dewa Jiayin. Kita ambil tempat ini. Tuan Lesio mengeluarkan sebuah token perak dari perbendaharaan kerajaan sambil berpikir, dan token perak itu melayang di depan Dewa Raja Jiayin. Raja Dewa Jiayin segera mengambilnya. Scene berganti di ibu kota Chu, tempat tinggal Luo Feng. Raja Dewa Jiayin menatap Luo Feng dan berkata, Raja telah setuju. Saya akan menggunakan jatah tanah harta karun yang ditinggalkan Yuan sebagai ganti janjimu untuk selamanya menyerah dalam perebutan harta karun langka dari langit dan bumi di perbatasan antara kedua negara. Begitu kau berjanji, dengan nilai transaksi ini, itu akan menjadi sebab dan akibat yang besar. Raja Dewa Jiayin menatap Luo Feng. Begitu kau mengingkari janjimu, bahkan jika kau mencapai tingkat pertama Raja Dewa dan menjadi tak terkalahkan, dengan bantuan reaksi sebab dan akibat, semua klan milikmu dapat dihancurkan dalam sekejap, kata Raja Dewa Jiayin. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk. Ini adalah token masuk ke ruang tak terbatas dari tanah harta karun peninggalan Yuan, kata Dewa Raja Jiayin sambil meletakkan tanda perak di atas meja. Luo Feng menatap token perak itu dengan penuh harap. Ini adalah kesempatan terpenting dari benua asal. Selain seni legenda, aku mendapat kesempatan lain hari ini, pikir Luo Feng. Bus! Ketika Luo Feng mengeluarkan tangan dan menyentuh token perak itu, sejumlah besar informasi langsung membanjiri ingatan Luo Feng. Benarkah begitu? Luo Feng juga memiliki beberapa informasi dasar tentang kesempatan ini. Kesepakatan telah tercapai, Raja Dewa Jiayin berkata sambil tersenyum. Jagi Agung Luohe, kudengar tubuh asli penguasa kota Huangfeng dari negara kuno Gunturku telah dipenjara olehmu. Ya, Luo Feng mengangguk. Bisakah kau membebaskannya? Tanya Raja Dewa Jiayin. Dia masih berutang padaku 220 miliar pasir kosmik, kata Luo Feng. Saya akan membayarnya, kata Raja Dewa Jiayin. Kalau begitu tentu saja bisa, Luo Feng tersenyum, dan tak lama kemudian penguasa kota Huangfeng pun dibebaskan. Ketika penguasa kota Huangfeng melihat Raja Dewa Jiayin, dia sangat hormat dan bersyukur. Raja Dewa Jiayin, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Aku membayar 220 miliar pasir kosmik untuk menyelamatkanmu. Mulai sekarang, kau akan melayaniku. Saat kau melunasi hutangmu, kau akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Bagaimana? Kata Dewa Raja Jiayin sambil menatap penguasa kota Huangfeng. Ya, jawab penguasa kota Huangfeng tidak ragu-ragu. Ayo pergi. Dewa Raja Jiayin segera membawa pergi penguasa kota Huangfeng. Saat pergi, penguasa kota Huangfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Luo Feng. Luo Feng juga tersenyum sedikit. Bahkan dengan temperamen penguasa kota Huangfeng yang sombong, hatinya bergetar dan dia hanya ingin menjauh dari Luohe. Setelah Luo Feng mendapatkan token perak dari tanah harta karun ruang tak terbatas yang ditinggalkan Yuan, dia tidak terburu-buru masuk, tetapi pergi untuk bertanya kepada gurunya terlebih dahulu. Guru,
negeri Guntur kuno telah setuju dan memberikan tanah harta karun di token ruang tak terbatas. Wolfgang berkata sambil mengeluarkan token itu. Ruang tak terbatas? Kaisar Chu menatap token perak itu dan mengangguk pelan. Sudah lama aku menduga bahwa kuota yang diberikan oleh negara kuno Guntur pastilah bernilai rendah, tapi ini terlalu rendah, kata Kaisar Chu. Apakah nilainya sangat rendah? Tanya Wolfgang. Beberapa harta karun yang ditinggalkan Yuan akan membuat Raja Dewa menjadi gila. Harta karun ini cukup biasa saja. Aku akan mengirimkan kepadamu semua informasi tentang harta karun ini dari negara kuno Yanfeng, kata Kaisar Chu. Wolfgang dengan cepat menerima informasi lengkap tentang tanah harta karun itu yang jauh lebih rinci daripada informasi yang terkandung dalam token. Aku merasa cukup baik. Setelah mempelajari informasi tersebut, Wolfgang merasa bahwa ruang tak terbatas dari tanah harta karun ini sudah menakjubkan. Apapun yang terjadi, jelajahi dengan seksama. Tanah harta karun ini mungkin memiliki beberapa rahasia yang belum terungkap. Tanah harta karun apapun yang ditinggalkan oleh Yuan tidak boleh diremehkan, kata Kaisar Chu. Baiklah guru, Wolfgang segera menjawab. Malam itu, Wolfgang berada di menara bintang di ruangan gua yang sunyi, memegang token perak di tangannya. Dia mengikuti informasi pada token tersebut dan menggunakan pikirannya untuk memasuki ruang tak terbatas dari tanah harta karun di bawah bimbingan token perak tersebut. Klon Wolfgang duduk bersila dan segera mengaktifkan token perak di tangannya. Seketika, secercah makna pun terkirim ke ruang tak terbatas di tanah harta karun di bawah bimbingan token tersebut. Dan token perak ini juga menghilang tanpa jejak. Setiap token hanya dapat digunakan satu kali dan akan menghilang setelah digunakan. Kemudian, token tersebut akan muncul secara acak di suatu tempat di benua asal. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.